Ya, halo selamat siang pemirsa, kembali berjumpa dalam Dialog Siang Khas Berita 1, saya Wiki Adrian. Dan saya Fitri Megantara. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai topik perawat sebagai ujung tombak kesehatan dan tentunya kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Siloam Hospital Group turut memperingati Hari Perawat Internasional pada 12 Mei 2016 dengan menggelar perayaan khusus bagi seluruh perawat. Peringatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh perawat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pasien maupun rumah sakit. Siloam Hospital Group sendiri memiliki lebih dari 6.000 perawat di seluruh Indonesia. Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan memproduksi 300 perawat setiap tahunnya dan ditargetkan menjadi 400 perawat pada tahun mendatang. Siloam Hospitals juga mengutamakan pendidikan dan memberikan kesempatan jenjang karir bagi perawat. Setiap tahun, Siloam Hospital memberikan beasiswa sarjana serata 1 keperawatan, sertifikasi, dan memperbanyak tenaga perawat profesional. Siloam Hospital mengarahkan perawat untuk menjadi spesialis keperawatan seperti perawat spesialis untuk perawatan luka, asisten bedah, infection control, dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui, Hari Keperawatan Internasional diperingati pada tanggal 12 Mei setiap tahun. Peringatan ini tidak lepas dari peran Florence Nightingale, pelopor perawat modern yang terkenal dengan nama The Lady with the Lamp yang berarti sang wanita dengan lampu. Hari Perawat Internasional bertepatan dengan hari kelahiran Florence pada tanggal 12 Mei 1920 di Firenze, Italia. Hari Perawat Internasional bertujuan memperingati jasa para perawat atas kontribusinya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Pertama kali diprakarsai pada tahun 1953, Hari Perawat Internasional mengambil tema berbeda tiap tahunnya. Tahun ini mengusung tema perawatan merupakan kekuatan untuk perubahan demi sebuah ketahanan sistem kesehatan. Dalam kesempatan ini, perawat juga dituntut menjadi role model dalam mempertahankan sistem suatu bangsa yang masyarakatnya mengerti tentang pentingnya kesehatan. Ya, pemirsa dan juga Rara, kalau kita lihat dari judul topik kita hari ini, kemudian juga dari paket yang tadi baru saja kita saksikan, bahwa memang peran perawat ini sangat-sangatlah penting. Tapi apakah dengan peran yang begitu banyak gitu ya dan penting, vital. Kalau dilihat betul, apakah dilihat dari kesejahteraannya, apakah cukup sejahtera atau belum? Kita akan membahasnya bersama Bapak Rohman Azam, beliau adalah Ketua DPP Bidang Infokom PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Apa kabar Pak Rohman? Terima kasih sudah hadir. Ya. Kemudian juga ada Mbak Isniana, beliau adalah perawat dari Siloam Hospital. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Baik, oke, Pak Rohman, menjawab pertanyaan saya tadi gitu, perannya banyak, penting, tapi sudah sejahtera atau belum perawat kita? Nah, itu saya kira pertanyaan bagus dan memang hingga saat ini ada persoalan terkait dengan kesejahteraan ini ya. Jadi malah di beberapa tempat itu ada perawat yang gajinya itu ya seperti UMR begitu, atau mungkin juga ada yang di bawah itu. Nah, ini salah satu persoalan yang sedang kita hadapi. Begitu. Apakah PPNI sendiri punya hitung-hitungan yang ideal gitu ya terkait dengan kesejahteraan dari perawat ini sendiri gitu, sehingga kemudian sama dengan UMR ini nggak ideal gitu, harusnya ada angka yang lebih dari itu. Ya, jadi memang kita belum membuat rumusan yang pasti, tetapi itu sedang kita rencanakan tanggal 27, 28, 29 itu antara lain kita akan membahas terkait dengan itu. Seperti apa ukuran kesejahteraannya. Kita akan undang berbagai ahli untuk menghitung berapa sebetulnya kebutuhan yang layak begitu kira-kira. Nah, kita ke Mbak Isniana nih, perawatnya langsung seperti itu. Tadi salah satu tantangan untuk menjadi perawat artinya adalah dari segi kesejahteraan. Tapi karena memang tugasnya mulia, salah satunya adalah menangani pasien sebagai garda utama dari sistem kesehatan di Indonesia seperti itu. Ini bagaimana sih pengalaman Anda selama ini sebagai perawat? Sudah berapa lama nih Mbak Isniana jadi perawat? Saya sendiri ke dunia perawatan terjun mulai tahun 2001 ya, sampai sekarang saya udah
15 tahun berada di dunia keperawatan. Tantangan paling utama tuh kira-kira apa? Mungkin dilihat selain dari kesejahteraan mungkin ya. Oke, tantangan paling utama adalah pekerjaan kita ya, karena kita di situ fokus untuk memberikan asuhan atau pelayanan kepada pasien, di mana kita bekerja sama dengan dokter. Tetapi untuk saat ini banyak profesi lain yang belum menganggap bahwa keperawatan itu merupakan sebuah profesi. Jadi apa yang kita lakukan terkadang itu membuat hal yang agak susah, sehingga muncul kalau belum ada trust itu akhirnya kita juga akan susah untuk menghadapi hal itu semua. Jadi pada saat ini tantangan yang paling besar adalah yang pertama ya pastinya dari profesi-profesi lain harus menganggap bahwa perawat itu memang sebuah profesi yang memang patut dipikirkan itu. Kemudian banyak hal yang karena kita sebagai ujung tombak seperti yang tadi temanya mengatakan bahwa kita 24 jam bersama pasien. Di situ kita terkadang mendapatkan satu keluhan di mana yang sebenarnya itu bukan masalahnya di keperawatan, tetapi karena kita ada di lini terdepan bersama pasien, jadi itulah tantangan kita. Ya, tapi kalau lihat dari kompetensi perawat di Indonesia sendiri seperti apa sih Mbak Isniana? Sebenarnya kompetensi perawat di Indonesia kita sudah mulai baik sudah, karena untuk seperti yang pemerintah juga sudah keluarkan ya, sudah disahkan Undang-Undang Nomor 38 2014 tentang keperawatan, bahwa di situ juga diatur tentang kompetensi keperawatan. Kita begitu lulus dari pendidikan, kita sudah dilakukan uji kompetensi, dan bagi kita yang sudah mendapatkan uji kompetensi itu kita memiliki STR atau surat tanda registrasi. Dimana kalau STR itu masa berlakunya sudah habis, kita juga akan direkredensial lagi. Artinya bahwa kompetensi itu tetap akan menjadi hal yang utama kita melakukan itu. Karena apa? Pastinya perawat itu ada accountability dan responsibility. Oke, ya Pak Rohman, kita bahas nanti terkait dengan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari perawat-perawat di Indonesia sendiri. Kita ke kompetensinya lah ya, karena ini menjadi penting mengingat masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya. Banyak sekali tenaga-tenaga perawat dari luar negeri sudah mulai berdatangan ke Indonesia. Kalau nggak dipersenjatai dengan kemampuan dan juga potensi yang sangat baik, takutnya kelindes gitu ya. Daya saingnya jadi rendah. Nah, seperti itu gimana untuk menaikkan kompetensi ini ya Pak Rohman? Baik, ya saya kira banyak usaha sudah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi perawat ya. Pertama tadi seperti dijelaskan bahwa kita sudah lahir Undang-Undang 38 yang mengatur tentang keperawatan itu ya 2014. Itu di sana disebutkan antara lain adalah bahwa setiap lulusan itu wajib di akhir pendidikan profesi maupun vokasinya wajib mengikuti uji kompetensi nasional. Nah, itu adalah salah satu untuk meningkatkan kompetensi perawat. Secara standar sama dengan perawat-perawat yang didatangkan ke Indonesia? Artinya standarnya standar internasional seperti itu? Iya, kita mengacu ke sana ya. Jadi mengacu ke standar internasional. Nah, termasuk juga di ASEAN juga kan disepakati standar tersendiri ada 5 kompetensi yang harus dimiliki. Jadi kita juga adaptasi itu. Nah, ini dari institusi kependidikan untuk keperawatan itu sendiri. Apakah kemudian saat ini di Indonesia sudah bisa mengakomodir standar-standar yang memang seharusnya diterapkan bagi perawat-perawat yang akan dicetak dari institusi pendidikan seperti itu? Iya, betul. Jadi kurikulum itu dikembangkan mengacu pada standar itu. Ya, jadi kurikulum dikembangkan, dilaksanakan berpedoman pada standar-standar tadi. Pastikan memang perawat yang harusnya melayani pasien itu adalah mereka yang kompeten karena lewat uji kompetensi begitu. Selain itu juga ada banyak hal yang dilakukan oleh PPNI dalam rangka menaikkan atau mempertahankan kompetensi itu. Misalnya dengan melakukan program namanya Continuing Professional Development. Jadi kita ada kegiatan yang bisa berbentuk seminar, workshop, kemudian pelatihan dan lain-lain itu dalam rangka menaikkan atau meningkatkan kompetensi. Ya, Mbak Isniana kan sudah 15 tahun, artinya memang sudah banyak makan asam garam lah ya, di dunia keperawatan gitu. Kemudian ada undang-undang yang akhirnya memang akhirnya membuat perawat ini secara kompetensi harus naik kualifikasinya gitu ya. Nah, perubahan ataupun pertambahan skill yang dirasakan oleh Mbak Isniana sendiri terkait dengan undang-undang yang tadi sudah disampaikan, lebih lengkap nggak sekarang skillnya yang dimiliki oleh Mbak Isniana? Oh iya, pastinya itu kalau untuk kaitannya untuk kompetensi pasti di
setiap perawat itu mendapatkan ada uji kompetensinya itu. Nah, untuk masing-masing rumah sakit memang memiliki bagaimana cara mereka itu mengembangkan kompetensi stafnya yang ada. Dan kebetulan di Siloam sendiri kami grup besar, sehingga di dalam grup besar itu di keperawatan ada target di dalam 1 tahun kita untuk program edukasi. Di dalam 1 tahun itu kita mendapatkan 40 jam untuk edukasi total 1 tahun, sehingga masing-masing rumah sakit itu mengembangkan nanti ada internal, eksternal maupun kita memiliki sistem dalam bentuk e-learning. Jadi kapanpun kita bisa menentukan kapan kita mau belajar. Artinya kompetensi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan seperti itu. Karena apa saja yang di workshopkan? Artinya skill apa? Apakah kemampuan berbahasa kah atau apa? Lebih kita kalau kemampuan berbahasa masing-masing sudah memiliki sendiri-sendiri. Yang kita lebih fokuskan adalah untuk skill dan bagaimana kita mengasah untuk critical thinking, karena itu hal yang paling utama di dalam keperawatan. Jadi skill-skillnya itu kita tetap memaintenance bagaimana dasar-dasar keperawatan yang harus kita lakukan. Kemudian kita juga ada program-program di luar itu. Jadi kalau misalnya skill dasar, masing-masing unit itu kan punya yang berbeda-beda. Kalau di emergency pasti harus ada standarnya seperti apa. Untuk perawatan umum juga ada standarnya. Pak Rohman, ini untuk kemudian meningkatkan lagi-lagi kompetensi dari perawat. Apakah kemudian di Indonesia sendiri sudah menjalin kerjasama dengan misalnya dengan negara-negara lain untuk transfer knowledge, transfer skill, ability seperti itu? Saya kira banyak kerjasama yang dilakukan dengan berbagai negara ya. Utamanya ketika mereka masih di pendidikan ya, itu berbagai kampus selalu bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan yang ada di luar untuk saling menukar ya mahasiswa, kemudian transfer of knowledge, teknologi juga itu dilakukan ya. Baik ya, semakin menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda. Bisa kami akan kembali di Lanstop usai jeda, tetap di Berita 1.